Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah kajian Al-Quran dan Hadis di madrasah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Di sebelah kanan saya ada Nama saya Nopal Sipol Bahri. saya Muhammad Abdul Zainuddin. Samping saya Saya Nisa Nazmiatur Rahmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar dan biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Yang pertama itu hadis. Hadis adalah kata-kata, perbuatan, atau ikhtiar Nabi Muhammad SAW yang diamanati oleh para sahabat dan direkodkan oleh generasi berikutnya. Hadis adalah narasi yang mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadis dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kesohihannya, seperti hadis sohih, hasan, dan doif. Seperti hadis harus melalui proses verifikasi untuk menentukan keabsahan. Selanjutnya itu sunnah. Sunnah merujuk pada segala tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum utama kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga itu ada khabar. Khabar adalah informasi atau berita yang disampaikan oleh seseorang yang dapat dipercaya. Dalam konteks hadis, khabar seringkali merujuk pada berita atau informasi yang berasal dari para sahabat mengenai perilaku atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Khabar dapat berfungsi sebagai sumber informasi tambahan dalam memahami. Dan yang terakhir itu ada atsar. Atsar adalah tradisi atau tindakan yang berasal dari generasi sebelumnya, khususnya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Atsar mencakup segala hal yang dilakukan oleh sahabat dan diterima oleh umat Islam tanpa perlu konfirmasi dari Nabi. Atsar seringkali digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh generasi awal umat Islam yang dianggap sebagai contoh baik. materi selanjutnya ada biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis. Yang pertama, Imam Bukhari, atau nama lengkapnya itu Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Lahir pada tanggal 13 Syawal 190 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Wafat beliau 256 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi. Peran beliau itu dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Bukhari adalah salah satu ulama hadis terkemuka yang menyusun kitab Sahih Al-Bukhari yang dianggap sebagai kitab paling otentik setelah Al-Quran. Ia memulai pengumpulan hadis sejak usia muda dan menerapkan metode seleksi yang ketat untuk memastikan kesohihan hadisnya tersebut. Karya pentingnya itu ada Sahih Al-Bukhari, yang kedua ada Al-Adab Al-Mufrad, yang ketiga ada At-Tarikh As-Saghir. Selanjutnya ada Imam Muslim, atau nama lengkapnya itu Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. Lahir pada 204 Hijriah atau 821 Masehi di Naisaburi, Iran. Wafat beliau 261 Hijriah atau 875 Masehi. Nah, peran Imam Muslim ini adalah salah satu penyusun hadis terpenting dan terkenal dengan kitab Sahih Muslim yang disusun secara sistematis dan menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Karya pentingnya itu ada Sahih Muslim. Baik, terima kasih dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Imam Abu Dawud, atau nama lengkapnya yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Al-Atas As-Sistani. Lahir pada 275 Hijriah atau 888 Masehi di Basrah atau Irak. Peran dari Imam Abu Dawud yaitu Abu Dawud dikenal karena kitabnya Sunan Abu Dawud yang berisi sekitar 4.800 hadis terpilih dari lebih dari 50.000 hadis yang dikumpulkannya. Adapun karya pentingnya yaitu Sunan Abu Dawud. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Imam Tirmidzi,
atau nama lengkapnya yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, lahir pada 209 Hijriah atau 826 Masehi di Termez atau Uzbekistan. Perannya yaitu seorang ulama hadis yang terkenal dengan kitab Jami At-Tirmidzi yang menggabungkan berbagai jenis hadis dengan penjelasan tentang keabsahan masing-masing. Adapun karya pentingnya yaitu Jami At-Tirmidzi. Lanjut yang kelima itu ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini, lahir 209 Hijriah atau 826 Masehi di Kazvin atau Iran. Wafatnya itu 273 Hijriah atau 22 Ramadan. Perannya dikenal melalui karyanya Sunan Ibnu Majah yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam tradisi Islam. Karya yang paling pentingnya itu ada Sunnah Ibnu Majah. Nah, yang keenam itu ada Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau lahir sekitar tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi. Wafatnya itu tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Perannya itu ulama yang berperan penting dalam pembukaan hadis dan dikenal sebagai orang pertama yang membukukan hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketujuh itu ada Sa'id bin Musayyab. Beliau lahir tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi dan wafatnya itu tahun 94 Hijriah atau 715 Masehi. Perannya itu salah satu ulama terkemuka dari Madinah dan dikenal sebagai Rawiyatul Umar karena penguasaannya terhadap hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon